karena saya masih di tempat yang satu lagi. Saya kasih narasumber bagus yaitu Mas Agus Winaryo. Mas Agus, monggo ke sini. Orangnya ganteng, rambutnya gondrong, tapi luar biasa. Terus ada Ibu Yulistini. Nah, nanti beliau juga mau cerita tentang Dek. Coba Dek. Ini aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih sabar ya? Enggak kena panas kan? Oke, anggap aja lagi di puncak, jadi adem. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana siang hari ini untuk kedua kalinya saya membuka acara yang tadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, sekarang dari anggota DPRD, yaitu sosialisasi peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, ini penting juga, ibu-ibu harus tetap mencintai negaranya sendiri, yaitu mencintai republik yang kita cintai, gitu ya. Mencintai negeri pasti mengamalkan Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945, kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian ini nanti akan disampaikan oleh Mas Agus. Mas Agus ini adalah budayawan, pelaku seni yang ada di Kota Tangerang, yang nantinya akan bercerita antara seni, antara mencintai negaranya dan lain sebagainya, akan bercerita agar kiranya nambah wawasan kebangsaan kita. Yang di gardu sana boleh pindah ke sini. Ayo, nggak ada yang VIP, semua ada di sini. Biasakan seperti itu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ayo mepet-mepet, biar anget. Nah, ayo. Oke. Baik, terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi peraturan daerah DPRD Provinsi Banten dengan resmi saya buka. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sampaikan ke Pak narasumber. Monggo Mas Agus. Oke, itu bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kami ucapkan mohon izin nuwun sewu kepada Bapak Ibu yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam santun, damai cinta dan kasih sayang. Tentunya yang kami hormati Ibu Sri Hartati dan keluarga Ustadz, Ibu Yuli, Ustadz, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati juga. Namun sebelumnya kami lanjut, izinkan 3 menit kita berdoa dulu, karena bahasanya apapun melibatkan Gusti Allah dalam setiap persoalan. Mohon izin, yang beragama lain silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hiyatan ilal malaika al-bangal qurba jibril mikail israfil sirrul al-salam wa hiyatan as-sultan sabtu qabil jenderal wali songo Sultan Gunung Jati, Prabu Jakarta, Prabu Siliwangi, Prabu Tiang Jenak, Sultan Bandung Sah Sinudin, seluruh raja dan ratu Indonesia, presiden dari rakyat sampai presiden, seluruh para pendahulu negeri ini, leluhur kita, leluhur wilayah sini, leluhur RT, RW, Kelurahan, Kabupaten, dan seluruh leluhur kita semua yang telah mendahului kita, semoga diberi terang kuburnya padang menjadikan surga oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk diri kita, keluarga kita, lahir batin, adik kakak, kedua orang tua, kedua mertua kita, seluruh saudara kita, keluarga Ibu Sri Hartati, DPRD, MPR, pejabat negeri ini dari rakyat sampai presiden, dari RT sampai presiden, dan seluruh yang tinggal di negeri ini, Indonesia. Semoga selalu diberi sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai cita-cita, kemudahan, keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Ibu-ibu. Saya juga berdiri biar agak kendor katanya Pak kita. Ya, nuwun sewu Ibu, sabar sebentar ya. Biasanya kan jam makan jam 12. Betul nggak? Semoga sebelum jam 12 kita sudah selesai. Senyum dulu yang kami mohon, senyum dulu semua. Senyum dulu. Inna waha masobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tempatnya ada di sini. Sebenarnya saya suka bahas yang tadi, yang kekerasan tadi. Bagaimana supaya di Indonesia ini tidak ada kekerasan. Cuman bagian kami yang kedua, sebenarnya tempatnya ada di sini. Benar nggak? Segala macam tempatnya ada di sini. Di mana? Di hati. Cita-citata. Cita-citanya harus ditata. Lagunya, sakitnya tuh di sini. Berarti harus prihatin. Ayo ting-ting. Ayo yang penting, penting. Yang nggak penting jangan dipelajari. Lagunya salah alamat. Bener nggak? Kalau nggak penting-penting pelajari nanti salah alamat. Nurman Kamerun, Nur Cahaya Kamerun itu kamera. Jadi yang penting-penting yang dipelajari, yang disorot dan seterusnya itu. Oke Bu, kami bagian mengupas tentang kewawasan kebangsaan dan Pancasila. Nanti ibu-ibu pulang dari sini ingat negara Indonesia itu ada 4 pilar kebangsaan yang harus diingat sama ibu-ibu, sama kita semua. 1, ibaratnya atapnya ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pondasinya rumah ini adalah Pancasila. Tiangnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Temboknya Bhinneka Tunggal Ika. Itu makrokosmos atau besar atau jagat raya ini atau Indonesia. Kemudian ditarik ke dalam diri kita, Bu. Saya harus ingat 4 pilar kebangsaan, 4 pilar MPR RI. Kepala saya adalah NKRI.
dikecilin. Kemudian kaki saya adalah Pancasila, pondasi. Badan saya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Hati saya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Harus diingat-ingat itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau selalu membawa 4 pilar kebangsaan, hidup di Indonesia, dimanapun aman dan nyaman. Karena itu modal kita dimanapun tempat berada, bawa itu. Kita kupas mulai dari Pancasila. Pancasila, semua orang udah tahu Bu, dari kecil kita sudah nyebutin. Tapi masuk ke dalam diri kita praktek udah belum? Enggak semua, belum tentu semua tahu. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Ke pasar kita pergi ke pasar, ke Cikupa pergi ke Cikupa, ke Baraja pergi ke Baraja. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita pergi ke Tuhan. Bukan berarti meninggal dulu baru pergi ke Tuhan. Kita pergi ke Tuhan. Yang mana yang pergi ke Tuhan? Ini. Pikiran kita selalu mengarah ke Tuhan. Ingat Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Hati kita selalu ingat Tuhan yang Maha Esa. Masalahnya udah benar belum kita kenal Tuhan. Orang ditanyain, sholat enggak? Sholat. Untuk apa? Mendekatkan diri sama Allah. Udah tahu belum? Udah kenal belum sama Allah? Allah di mana? Allah itu siapa? Ada yang bilang jangan belajar itu. Loh, kok jangan belajar Allah? Ya harus dipelajari, Tuhan pelajarin. Karena negara kita sudah mengingatkan kepada kita. Kita harus bertuhan. Jadi Pancasila itu jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. 6 agama itu boleh di Indonesia dan ditambah 1 aliran keyakinan atau kepercayaan. Dibelah lagi menjadi banyak lagi. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Protestan. Udah satunya Katolik ya, udah 6 Katolik. Nah, 6 agama itu jawabannya ya Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya berani bilang Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu. Kemudian agama kenapa banyak? Karena agama itu adalah jalan. Jalan menuju Tuhan yang Maha Esa. Berarti ibadah dan cara nyebutnya yang beda, tapi tujuannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian setelah seseorang kenal Tuhan, Bu, dia akan selalu membawa kasih sayang. Ini agak senyum sedikit, agak senyum. Jadi yang saya maksud di sini, kita semua harus benar-benar mengenali Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu di mana? Kata Edith, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Betul nggak? Ada di sini. Tapi berarti bukan tempatnya di sini. Di sini di hati kita merasakan kita itu dilihat Tuhan gitu loh. Siapa yang bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Tuhan. Siapa yang merasakan, yang bisa mengawasi dirinya, ia merasakan dilihat Tuhan. Ini harus, Bu. Ini tolong sabar sebentar, paling saya 30 menit, Bu. Tapi poinnya nyampe ya, poinnya dapat. Jadi seseorang harus sadar dan menyadari dimanapun tempat berada itu diawasin Tuhan. Di sini, di hati kita. Dan saat kenal Tuhan itu, Bu, harus kenal dirinya sendiri. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Siapa kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Sebelum kenal diri kita harus kenal hati kita. Kenali hatimu, maka engkau kenal dirimu, kenal Tuhanmu. Ini memang suasananya agak lapar sedikit, mohon maaf, belum semua tersenyum, sabar. Nah, seseorang yang sudah mengenali Tuhan itu, kalau di Al-Quran itu alamat Tuhan, Bu. Nanti matengnya nggak di sini, Bu. Saya hanya menyampaikan mancing aja. Matengnya nanti sama kiai, sama ustadz, sama di rumah atau lihat YouTube saya. Saya nggak bohong. Siapa yang kenal Tuhannya, hidupnya dijamin Tuhan. Kenal Tuhan kok pasti hidup dijamin Tuhan. Apapun dia safety and happy. Surat Qaf ayat 16, Bu. Boleh dicatat. Ini alamat Tuhan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Ini alamat Tuhan. Surat Qaf ayat 16. Kata Tuhan gini, kami jadikan manusia, kami tahu bisikan halinya, kami tidak jauh kepadanya daripada urat leher atau urat nadi. Tuhan di sini enggak, Tuhan di sini enggak. Di mana? Di sini. Kalau nggak percaya, nanti ibu merenung di rumah, merem duduk habis sholat, merasakan di hatinya, dirasa-rasakan. Saya dilihat Tuhan, saya didengar Tuhan. Dimanapun tempat berada, saya dilihat Tuhan, saya didengar Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak jauh dari kita. Kalau orang Jawa bilang, aku dekat, engkau dekat. Kalau orang Jawa kata bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Kata bimbo itu. Atau bimesak, Tuhan di antara kita. Jadi nggak jauh dari kita. Tuhan melihat kita, Tuhan melihat di sini harus merasakan. Syaratnya hatinya harus bersih, pikirannya harus jernih. Itu saya hanya mancing aja. Mau mancing. Setelah ini PR saya sebelum meninggal, sebelum kembali ke Allah, harus kenal Tuhan saya. Tuhan nggak jauh dari kita, melihat kita, mendengar kita, ngawasin kita. Setelah ibu bapak sekalian kenal Tuhannya, kemudian yang kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul kan? Pokoknya harus kenal Tuhan lah saya gitu. Nanti cara ngupasnya panjang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua orang udah tahu bu Pancasila itu, cuman katanya nggak semua. Kita ini kepada manusia udah ada belum? Dosa sama manusia, harus koreksi diri, introspeksi diri, namanya ngaji dulu, ngaji diri. Kalau ibu bapak pengen adil kepada yang lain, terutama yang dipraktekkan adil kepada ibunya dulu. Kalau saya suami, saya harus adil kepada ibu saya, ibu kandung saya. Yang kedua, adil kepada istri saya. Syaratnya bu, keadilan akan mendapatkan dari Allah itu kalau kita adil sama. Kalau ditanyakan gini, kamu udah mendapatkan keadilan dari Tuhan belum? Ya belum sih. Ya kamu belum adil sama ibu kamu. Kalau saya adil dengan ibu saya, yakin saya mendapatkan keadilan dari Allah. Kemudian istri berbakti sama suami. Yang penting itu aja fokusnya bu. Kalau ibu mau mendapatkan keadilan dan beradab dari seluruh alam, dari seluruh Tuhan yang Maha Kuasa, suami harus berbakti sama ibu, istri harus berbakti sama suami. Ini yang harus digarisbawahi. Setelah 2 poin itu nggak ada masalah, yakin kehidupan kita akan makmur seperti ada di surganya dunia. Karena saya membuktikan setelah saya berbakti sama ibu saya adil sama ibu saya banyak mendapatkan keadilan dari manapun. Dan kemudian istri harus berbakti sama suami. Yang jadi di masyarakat begini, riset di masyarakat, yang istriku izinkan aku berbakti sama ibuku. Ini kebanyakan orang nggak di sini, mudah-mudahan nggak ada. Di sini mah semua jempol 2 ya. Pasti bilang begini, wah buat sendiri aja kurang, buat sendiri aja masih kurang. Justru ini buat sendiri aja kurang. Yang istriku, kalau saya berbakti sama ibu saya, ngasih duit ibu saya, duit saya nggak akan kurang. Ini perlu bukti. Kalau ada buktinya pasti istri percaya. Tapi yang kedua, izinkan saya berbakti sama ibu saya yang nanti akan nurun di anak saya. Kalau saya berbakti sama ibu saya yakin anakku nanti soleh atau solehah. Suatu saat akan berbakti sama ibunya, yaitu kamu. Tapi kalau dibalik, kalau engkau nggak mengizinkan aku berbakti sama ibuku, jangan salahkan kalau anakku nanti durhaka sama ibunya, yaitu kamu. Ini istri takut. Benar, ini kisah nyata. Jadi kita yang harus kita pelajari itu semua ada di sini mulanya. Buktikan, praktekkan. Saya harus berbakti sama ibu saya. Istri harus berbakti sama suami. Datangnya termasuk kekerasan tadi ya, kekerasan, kemuliaan, kesuksesan, kemajuan itu satu itu jangan ada yang lupa. Suami berbakti sama ibu, suami berbakti sama ibu itu jangan boleh goyah, harus. Setelah ibu baru bapaknya.
Kemudian istri harus berbagi sama suami, harus itu, hukumnya harus. Setelah dua itu nggak ada masalah, yakin tinggal yang lain. Kalau punya utang beres, jangan nyakitin orang, rajin sedekah, itu berikutnya. Terus jujur, sabar, ikhlas, bersyukur, komitmen tanggung jawab, eling dan pasrah. Itu kalau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari akan menemukan surganya dunia. Saya nggak bohong, saya buktikan semuanya. Yakin, yakin. Makanya kalau kehidupan kita masalah, Bu, kuncinya koreksi diri, introspeksi diri. Jangan pernah nyalain orang lain. Koreksi diri, introspeksi diri. Makanya anak yang masalah, misalnya ada masalah anak kita, jangan dimarahin, dituturi, dinasihati, diarahkan. Kok susah dikasih tahu? Kadang koreksi diri gini, ya itu kecilan saya dulu. Saya dulu seperti anak saya. Koreksi diri terus benahin dari sini. Rubahlah cara berpikirmu, maka duniamu akan berubah. Setelah kita ingat kecilan saya, kecilan kita menjadi sadar. Mau marahin anak nggak jadi. Oh iya, saya dulu waktu kecil juga seperti itu. Kemudian diarahkan, dibina seperti yang dikatakan Bu Sri Hartali tadi. Seperti itu rumusnya. Kemudian kalau istri saya salah, saya juga nggak saya marahin enggak. Saya koreksi diri pada diri saya. Oh mungkin salah apa ya? Apa saya kurang salah mendidik? Terus apa saya kurang ngasih tahu? Apa belanjanya kurang? Apa saya ada yang salah? Semua kuncinya introspeksi diri, koreksi diri. Kalau semua orang sudah koreksi diri, introspeksi diri, di dunia ini nggak ada masalah, nggak ada yang nyalain orang lain. Bener. Nah setelah ketemu semua di sini, caranya gimana? Caranya sering duduk. Ibu-ibu kalau ada masalah mau marah itu tarik nafas 7 kali, Bu. Nggak jadi marah nanti. Yakin, susah berat mau marah. Ingat pesan saya, tarik nafas 7 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sabar, sabar. Setelah narik nafas 7 kali kita bisa jadi sabar, nggak jadi marah. Bener, buktikan nanti. Tapi ya kalau bisa jangan gampang marah. Didesain diri kita nggak bisa marah lagi. Diri kita desain saya jangan marah. Saya nggak bisa marah. Tapi saya sabar, jangan enggak ya, jangan berdoa enggak, jangan berdoa yang tidak. Saya bikin saya tidak marah ya Allah enggak. Ya Allah saya mohon sabar, ya Allah saya mohon ikhlas, ya Allah saya mohon pandai bersyukur. Jangan tidak, berdoa tidak itu kurang bagus. Ya Allah mohon tidak macet, itu salah. Kalau berdoa yang positif, ya Allah mohon lancar, ya Allah mohon sehat, ya Allah mohon selamat. Kalau ibu sudah meyakini yang dipikirkan, yang diucapkan terjadi, itu nanti terjadi. Makanya setelah seseorang meyakini, kuncinya yakin. Apa yang Anda pikirkan itu sudah dekat. Apa yang Anda pikirkan terjadi. Ibu nggak berani lagi mikir yang jelek, karena takut terjadi. Mikirnya positif aja, always positive thinking. Nah, kalau nggak ada yang mikir apa-apa lagi, udah mikirin Allah aja di sini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tiap detik, tiap waktu. Di hati juga sama. Jangan ada sirik, iri dengki, takabur dan sombong dipinggirin. Hatinya bersih itu. Setelah nggak ada sirik lagi orang, nggak ada dengki, nggak ada takabur, nggak ada sombong lagi. Di sini diisi. Ya Allah, 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 terus menerus. Nah, antara pikiran dan hati tiap detiknya bunyinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minimal praktek sehari itu dari 1 menit. Kalau yang Kristen ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Yang Buddha yang monggo, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kembali ke agamanya masing-masing. Karena saya menjaga 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, masalah agama kembali ke masing-masing. Setelah seseorang di sini dan di sini menomorsatukan Tuhan, siapa yang Allah tujuannya, dunia akan melayani. Yakin nggak dulu yakin? Yang apa ibu batin datang. Ya Allah pengen bakso, ada bakso lewat itu, ting 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 ting, bener. Ya Allah pengen bayar utang, ada yang order, bener ini Bu, saya nggak bohong. Buktikan SMS saya minggu ini belajar SMS sama Gusti Allah. Minggu kemarin. Kalau Mbah Benu, bener kan? Mbah Benu itu kan telepon Allah. Yang lebaran minggu, seminggu itu. Sebenarnya bukan telepon dengan telepon ini Bu. Bukan telepon, halo Allah, enggak. Dengan ini bersih komunikasi.
berdoa. Tapi saya 2 minggu ini membuktikan, Bu. SMS Gusti Allah. Bener SMS-nya ada. Waktu itu BCA sering kosong. Saya coba, nanti ada SMS-nya bisa dibuka. Tapi kepada nomor saya sendiri, ya Allah, BCA saya kosong. Saya mau membayar bank, saya mau membayar anak sekolah. Terserah jenengan ya Allah. Itu nomornya nomor saya. Tapi saya gituin. 2 minggu ini terjawab semua. Terserah jenengan ya Allah, engkau akan bayarin. Tiba-tiba dalam hitungan menit ada yang transfer, cing, Masya Allah. Yang kemarin Bu, yang kemarin hari kemarin, nanti kalau nggak percaya cek di WA saya ini yang sekarang buat live. Yang kemarin BCA saya kosong. Kemudian saya ngadu, ya Allah, saya mau bayar wifi, mau bayar listrik, belum ada. Mohon bantu ya Allah, mohon tolong. Sekitar jam agak sorean dikit, 1 jam atau belum ada transfer 400.000. Sering buat bayar listrik. Ya Allah, listrik buat bayar listrik. Ya Allah, listriknya sudah. Tapi wifi 370 ya Allah, nggak cukup. Kurang ya Allah. Saya SMS itu jam 6 sore, Bu. Jam 6 sore dapat transferan 7.400.000. Masya Allah, saya buktiin itu. Kemudian, ya Allah, makasih. Padahal saya mintanya untuk wifi aja, tapi engkau transfer 7.400.000. Akhirnya bisa bayar karyawan, bisa bayar wifi, bisa bayar material. Akhirnya yang ada yang sisihkan untuk ibu. Untuk ibu harus. Jadi kalau ada transferan ke ibu, ke rekening ibu atau rekening bapaknya, itu kuncinya yang jeng tadi harus ke ibu. Ibarat pohon, itu akar yang paling tengah itu, Bu. Kalau ibu semakin kaya, semakin tinggi, semakin hebat, ada pohon, semakin tinggi pohonnya, anginnya kan semakin kencang. Yang dikuatin akarnya. Akar yang paling tengah adalah akar kepada ibu. Jadi kalau ada duit di BCA, langsung transfer ke ibu, jreng, ada kekuatan. Saya nggak bohong, itu semua kisah nyata. Kalau mau dicek nanti boleh, tapi bahasanya ini ngadu. Karena begini Bu, ya Allah, waktu kita ya Allah ini kan nggak ada halang-halang, nggak ada yang menghalangi. Ya Allah, ini kita sejatinya itu langsung komunikasi dengan Gusti Allah. Ya Allah, mohon sabar ya Allah, mohon ikhlas ya Allah. Ini langsung. Cuman permasalahannya ada yang sudah sadar dan menyadari, ada yang enggak. Karena penyadaran yang paling tinggi itulah yang harus dipelajari oleh kita. Kita ini nggak sadar dan menyadari bahwa kita ini lagi komunikasi dengan Allah, dan itu 24 jam. Buktiin. Setelah saya pelajari, saya dengan doa berarti dengan ucapan saya. Sekarang yang saya pelajari dengan tulisan, saya nulis itu. Saya sekarang kalau ngadu sama tulisan, biar sebagai saksi hidup. Dan saya tulis di buku saya, Bu. Saya nulis dari tahun 1999. Itu dalam rangka ngaji diri, Bu. Kalau ngaji kitab itu dari kecil sampai umur 30 tahun harusnya. Mulai 30 tahun ke atas itu ngaji diri, masukkan kita ke dalam diri kita. Kemudian ngaji alam, tuangkan ke orang lain. Kemudian kembalikan lagi ke dalam ngaji rasa. Harus sampai dibuktikan, apapun sampai dibuktikan. Sekarang saya tanya, Allah itu ada? Ya toh? Kelihatan enggak? Enggak. Terus siapa yang sudah membuktikan, sudah merasakan bahwa Allah melihat saya dan Allah mendengar saya? Angkat tangan. Yang sudah merasakan sampai di situ. Ada? Baik, saya 24 jam dilihat Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah. Di sininya. Koreksi diri dalam sendiri masing-masing. Jadi sejatinya sholat itu bukan 5 kali, Bu, tapi 5 waktu. Benar nggak? Bilangnya 5 waktu atau 5 kali? Tapi waktu praktek 5 kali atau 5 waktu? Waktu praktek. Ada yang sudah 5 kali, ada yang sudah 5 waktu. Ayo kita cek. Waktu sholat orang eling Allah. Sehabis sholat, misalnya duhur sampai asar, eling enggak? Enggak berarti megar ya. Kalau eling rapet. Asar eling Allah. Habis asar sampai maghrib, kalau eling rapet. Kalau enggak eling megar. Maghrib eling lagi sampai isya. Kalau eling rapet, kalau enggak megar. Isya eling sampai mau tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subuh bangun yuk langsung ya Allah lagi. Itu rapat.
Ini yang dikatakan 5 waktu. Sholato sakwise sholat, sholato sak durunge sholat. Jadi sebelum sholat hati dan pikiran kita tuh udah selalu ya Allah ya Allah. Tapi setelah sholat juga sama. Tapi kalau ibu-ibu misalnya sholatnya elingnya Allah cuman tadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan 5 waktu, 5 kali. Ayo kita cek dalam diri masing-masing. Saya sholatnya udah 5 waktu atau 5 kali? 5 kali. Dan kalau ibu-ibu hanya 5 kali nggak bisa buat salaman. Salaman dapat nggak? Salaman kan gini kan? Bener nggak? Waktu salaman, ayo. Nah, ibu-ibu sayang sama saya nanti takutnya dimarahin istrinya, suaminya. Dapat kan? Bisa salaman kan buat dapat. Tapi megar bisa salaman nggak? Berarti kalau megar nggak bisa selamat. Salaman itu artinya selamat. Jadi kalau pengen selamat, tadi rapat, hatinya dan pikirannya ingat Allah. Ya detik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mau nyuci, mau gosok, mau apapun, ya Allah, ya Allah. Nanti lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi. Semakin banyak ingatnya, dia pemenang sejati. Jadi siapapun agamanya, siapapun ajarannya, mau Hindu, Kristen, Buddha, kepercayaan kaya, miskin, jelek, cantik, cakep, yang pemenang sejati dalam hidup ini, yang hatinya bersih, pikirannya jernih, yang selalu ingat Allah. Ya detik ini. Oh, itu indah sekali. Itu surga dunia. Yakin anu yakin. Fala bidzikai tatmainul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Jadi kalau ibu bapak gelisah susah, langsung zikir. Misalnya ngingin utang, belum kebayar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus di sini, ya Allah, ya Allah sambil pasrah. Enggak lama kejawab. Bener, yakini. Dengan zikir, dengan saya sedekah, duit datang sendiri. Tapi harus punya karyawan. Kalau pengen dapat, jangan ngingu tuyul, tuyulnya tuyul yang kelihatan ya. Kalau tuyul yang kelihatan jangan. Kalau yang kelihatan halal. Setelah ibu bapak tadi kenal Tuhan, kemudian kepada sesama manusia itu praktek adil dan berani. Jadi orang itu yang adil, yang sopan, yang tinggal santun. Nomor 3 Bu, persatuan. Pasti ingin persatuan se-Indonesia itu tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan. Kalau di jiwa dan pikiran atau di dalam diri ibu itu belum ingin bersatu se-Indonesia, masih ada yang salah cara berpikir. Orang hidup di Indonesia kok nggak ingin bersatu se-Indonesia tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan. Kalau seseorang yang masih merasa dirinya hebat, contoh gini, inna dina indaulil Islam, agama yang benar yang diridhoi adalah agama Islam. Itu saat kita bersama orang Islam, saat kita bersama dengan anak atau kaum Islam. Tapi saat ketemu orang Buddha, saat ketemu orang Kristen, saat ketemu orang Hindu, Konghucu, Katolik, ya jangan pakai itu. Pakainya yang mana? Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, saya. Damai Indonesia. Yang jadi masalah itu, jangan salah menempatkan ayat. Makanya saya nitip Bu, di media sosial kan banyak ramai perang dunia toh, ada perang. Ayo nitip 3 Al-Fatihah kalau ada waktu. Fatihah kepada Palestina untuk merdeka. Palestina merdeka, Al-Fatihah. Israel banyak kebaikan, kemurahan, anugerah, Al-Fatihah. Yang ketiga Bu, Israel sama Palestina damai, Al-Fatihah. Tolong kalau ada waktu. Karena saya melihat perang itu hati saya menangis setiap hari. Gimana caranya ikut mendamaikan Israel sama Palestina? Doa 3 kali. Doa untuk kemerdekaan Palestina, doa untuk kebaikan Israel, ketiganya perdamaian. Jadi nggak ada jelek kita sama orang. Dan ingat ini, kembali ke dalam diri kita. Di sini jangan jelek kepada satu orang pun. Kalau kita ada jelek di sini sama di sini satu orang pun, berarti belum bisa praktek Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama itu ayat kasih sayang. Dengan menyebut namanya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Kalau ngaji siapapun pintar, tapi yang praktek saya harus kasih dan sayang. Nggak semua orang bisa. Mau 10 tahun belum cukup. Di dalam jiwa dan di dalam raga dan jiwa kita, di dalam diri kita air batin ini selalu kasih. Kalau orang Kristen bilang kasihanilah musuhmu. Musuh aja suruh ngasihani, apalagi teman, apalagi sahabat atau saudara.
Jadi di dalam hati dan pikiran kita itu berpola-pola ngasih, terus menyayangi. Itu orang praktek digital hermeneutologi, bukan hanya baca. Dan semua harus dipraktekkan ke dalam ngaji diri tadi. Kemudian setelah kita ingin bersatu seluruh Indonesia, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Kalau ada apa-apa musyawarah, mencari mufakat. Apapun masalahnya, dengan suami, dengan istri harus mencari mufakat. Enaknya gimana ya, gimana enaknya gitu. Dengan siapapun gitu. Makanya jadi orang itu kalau bisa di bawahnya orang, jangan di atas kepala orang. Saya selalu dengan Ibu Sri, beliau seorang dewan, tapi beliau menganggap dirinya bukan dewan, biasa aja gitu. Ketemu orang nunduk, ketemu orang ada pasal, bahasanya tata keramanya halus. Saya belum bisa mengikuti satu diskusi, belum bisa. Bahasanya masih halus beliau. Dari bahasa, dari sikap, benar enggak? Waktu sholat kita begini angkat tangan, benar waktu Allahu Akbar, angkat tangan toh, artinya pasrah, lillahi ta'ala. Terus dalam kehidupan bermasyarakat kita udah lillahi ta'ala belum? Belum, kadang masih ngedumel, belum ikhlas. Waktu sholat lagi kita begini. Kenapa waktu ketemu orang nggak banyak nunduk? Hanya pas sholat kok. Yang bisa praktek malah orang Jepang. Yang bisa praktek orang Islam. Yang bisa praktek waktu sholat rukuk itu orang Jepang. Arigato. Bener nggak? Semua orang kalau digituin begini juga. Nggak percaya silakan buktikan. Makanya dari ucapan dari sikap harus mencerminkan budayanya orang Indonesia. Wong Indonesia itu, pindah surganya dunia deh. Kalau ngomong Indonesia, semua ada di Indonesia. Negara Indonesia itu dilirik seluruh negara. Karena apapun ada di Indonesia. Negara Indonesia nggak ngajarin perang, dijajah ya. Indonesia itu negara yang paling indah. Kalau orang tinggal di Indonesia nggak menemukan surga dunia, cara berpikir. Terus ngitip di lingkungan kanan kiri kita masalah ini. Banyak di kanan kiri kita anak kecil yang ngomong masalah bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa mengumpat, bahasa kasar, bahasa jorok. Ini sudah mendarah daging, sulit dirubah. Inilah setiap di mana tempat, ayo mulai dari sendiri, diri kita. Saya jangan ngomong mengumpat, jangan ngomong bahasa binatang, jangan bahasa kelamin, jangan bahasa kasar, jangan bahasa BEGO, jangan bahasa TOLOL. Ini sudah terjadi di masyarakat kita. Kita yang harus ubah. Nah, nggak boleh ngomong bahasa binatang, nggak boleh ngomong bahasa kelamin, nggak boleh bahasa kasar, nggak boleh bahasa jorok, nggak boleh mengumpat ya, nggak boleh ngomong BEGO, nggak boleh ngomong TOLOL dari diri kita. Nah, ngomonglah pintar gitu. Makanya kalau orang dulu Bu, kalau misalnya mengarah apa gitu, bocah kok mulang sara. Misalnya ini nggak pakai ini lah, jangan pakai ini kasar. Bocah kok mulang sara, bocah kok mulang sara. Jempolin anak kita yang nakal. Bocah kok mulang sara itu mulang syariat. Berarti bagus omongannya. Tak jamoni tai kukusan. Tai kukusan itu kasih. Iya, itu marahnya ya. Allah, ingat Allah. Masa Allah. Jadi omongan kita itu adalah doa. Seseorang yang meyakini omongannya adalah doa, dia selalu baik. Bocah kok pinter banget, nah gitu. Nanti dia jadi pinter, alhamdulillah. Penting ini kepada teman juga sama. Bocah kok bagus banget, padahal nggak bagus dia. Siapa tahu dia jadi bagus, karena ucapan adalah doa. Ya ini penting banget. Dan ingat Bu, setiap detik manusia dikasih ijabah oleh Allah 1 detik. Kalau zaman dulu ala nek ngomong hati-hati takutnya nek lali lewat. Ini hati-hati, 1 detik ini ada Allah pun fayakun jadi. Di dalam 24 ini ada 1 detik yang Allah kasih pun jadi, pun fayakun jadi. Tapi nggak tahu kita detik mana. Maka dari itu kita selalu berpikir positif, ngomongannya yang baik-baik. Dari mulai diri sendiri, dari keluarga dan anak kita. Di rumah saya sampai ada tulisan Bu. Di rumah saya atau lewat rumah saya tidak boleh ngomong bahasa binatang, bahasa kelamin, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh jorok. Dan teman-teman anak saya kalau datang langsung baca itu. Di sini mah begini ya, iya. Diatur. Ini dari kita, mulainya dari sendiri. Apapun mulai dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri, keluarga insya Allah akan kembang kepada yang lain. Sebenarnya negara pun sudah mulai nyuruh kita, bangunlah
jiwanya, bangunlah badannya, baru bangun Indonesia. Itu sejatinya ada dua yang tersandi, yang tersirat. Bangunlah jiwanya, jaga jiwa, jangan sendiri, dengki, takabur, sombong, selalu bersih, ingat Allah. Bangunlah badannya, olahraga, teratur, makan teratur, istirahat teratur. Pikiran senang, hati senang, sehat selalu. Kemudian bangunlah keluarga, bangun sesama, baru bangunlah Indonesia Raya. Dari dalam. Kalau orang bangun dari dalam, yakin nanti keluarnya bagus. Maka saya tadi di awal, sebelum tidur tolong, sebelum tidur, bukan doa tidur, sebelum tidur tolong berdoa untuk diri lahir batin, keluarga, kanan kiri, CRT, CRW sampai se-Indonesia, sampai bosnya perusahaan. Yang kerja di perusahaan biasanya nyalain bosnya terus, doain karyawannya, satpamnya, doain semua. Kemudian doa yang masih hidup, termasuk leluhur wilayah lingkungan kita, Indonesia, pahlawan kemerdekaan. Karena kita bisa hidup enak, bisa ngopi ini karena negara kita merdeka. Negara merdeka itu ada yang memerdekakan. Harus kita doakan yang sudah mendahului kita, termasuk leluhur kita. Kepada leluhur saya, berarti mbah saya sampai Nabi Adam. Leluhur wilayah sini, di sini dulu hutan. Ada yang babat desa ini, ada yang memajukan desa ini. Kita harus doakan beliau. Kalau kita doakan yang masih hidup dan yang sudah mendahului kita, Allah senang, Allah hidup. Wah, anak cucunya masih eling pada leluhur. Kalau bahasa Jawanya, nek pengen ngerti dalan uripe aja lari karo leluhure. Kalau kita pengen tahu jalan hidup kita, jangan lupa sama leluhur. Nggih Bu, terus Bu ya. Benar nggih? Jangan lupa sama leluhur kita. Udah sampai 5 ya? Jam berapa, Mbak? 38 ya? Sebentar lagi. Jam 12 kan biasanya. Ini sabar sebentar. Sabar sebentar, mumpung jauh-jauh semuanya ada manfaatnya. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kebanyakan orang masyarakat Indonesia pengennya nomor 5 aja, pengen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia aja, nggak mau praktek 1 sampai 4. Padahal siapa yang praktek ke Tuhan, kemanusiaan, bersatu, apa pada musyawarah nomor 5, pasti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sampai di situ ada yang bertanya Bu, karena kelihatannya sudah memang udah ini karena lapar aja masalahnya. Bener, lebih baik menghadapi orang marah lapar daripada lebih baik menghadapi orang yang marah daripada menghadapi orang yang lapar, gitu bahasanya gitu. Bener itu udah diaku dunia. Kalau sini nah, jadi lebih baik orang menghadapi orang marah daripada orang lapar. Itu bahasa, bener, gak apa-apa, silahkan terima. Kalau ada yang bertanya, 3 orang saya jawab yang saya sampaikan tadi. Intinya dari sini ada oleh-oleh. Saya harus berbakti sama suami saya, dan suami saya harus berbakti sama ibunya. Dan saya di pikiran dan di hati saya selalu ingat Allah setiap detik. Target belum bisa terus dilatih, belum bisa dilatih, belum bisa dilatih. Yakin setelah Tuhan ada di sini, nanti pun saya pun jadi. Apalagi yang masih muda-muda begini, banyak baca Al-Quran. Kalau pengen cerdas, 1, baca Al-Quran. Kalau bisa setiap habis 5 waktu anak-anak kasih tahu, anak-anak kamu pengen juara enggak? Pengen. Habis sholat baca Al-Quran. Karena saya dulu pernah jadi juara itu setiap habis sholat baca Al-Quran. Terus kalau bisa dalam sehari minimal baca surat Yasin. Karena Yasin itulah hatinya Al-Quran. Kalau ibu baca Al-Quran setiap hari, jangan hanya malam Jumat, setiap hari ya, setiap hari baca Yasin, nanti ibu akan kenal hati ibu. Yakin, yakin. Setelah kenal hati, kenal diri, kenal Tuhan. Karena kalau saya tanya, ibu pengen dapat emas inter berlian? Pengen Bu? Temukan mutiara dalam dirimu, temukan intan dalam dirimu, akan mendapatkan. Inilah mutiara intan di sini, namanya hati. Hati adalah mutiara kehidupan. Setelah ibu ketemu hatinya, keluar itu mendapatkan emas intan, kebaikan, mulia, sejahtera, hidupnya enak. Seperti hidup di surga. Makanya temukan yang ada di sini, namanya hati. Ingat ya, di jalan raya lah, hati-hati, jalan akhirnya perbaiki. Bukan pikir-pikir. Kalau kecelakaan, hati-hati. Sering terjadi kecelakaan, berarti suruh pakai hati. Oke, nggak ada? Kalau itu udah hafal. Cukup nggih Bu? Ibu, cukup nggih? Oke, terima kasih. Ada salah saya minta maaf. Intinya saya tekankan di sini. Kedepankan hati daripada pikiran. Depankan hati daripada pikiran. Oke, ada salah dari saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena udah ada di depannya. Ya. Ibu-ibu, dari sesi yang disampaikan Pak Agus, ada yang ingin bertanya? Ayo, ceritanya itu cerita hati loh. Pasti yakin belum pada paham itu, tapi kok nggak mau tanya? Ini penting loh pelajaran bagaimana kita mengenal hati kita. Kalau sudah mengenal hati kita, pasti kita mengenal Tuhan kita. Coba tanya, bagaimana sih caranya saya bisa gitu, bisa mengenal diri saya, mengenal hati saya, dengan cara apa? Banyak sebenarnya pertanyaan. Kalau saya yang tanya kan nggak enak. Kalau saya punya pertanyaan banyak, tapi saya sudah privat sama Mas Agus. Saya privat, pertanyaan saya privat. Ada apapun saya pasti tanya sama beliau. Kembali lagi, perempuan yang punya karakter bagian dari pelajaran yang tadi disampaikan. Kalau tidak dan belum mau pelajaran tadi, yakin perempuan belum berkarakter. Hanya perempuan bisa beranak, bisa nyusui, tok. Itu aja. Ini yang semestinya mulai. Besok boleh ya, Mas Agus, kalau ada yang kepepet banget boleh minta nomor teleponnya Pak Agus, konsultasi itu boleh dengan senang hati. Mas Agus mau membantu ibu-ibu. Yakin banyak yang punya persoalan tentang hati. Namun hari ini karena ibu-ibu, ayo dong perempuan hebat, biasakan kalau lagi ada pelajaran apa-apa menyimak, dan itu bagian dari oh ya kok aku ngono yo, aku kok gini yo, aku tak takon lah gitu. Coba gitu, mulai sekarang harus seperti itu, menjadi perempuan yang keren, bagian dari cita-cita kita semua. Baik, untuk itu karena saya harus laporan, harus ada narasumber satu lagi, yaitu Ibu Yulistini. Sebentar doang, sambil maam juga nggak apa-apa. Kalau sudah lapar boleh. Monggo Mbak Yuli. Nyantai aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang hebat. Ibu sudah mendengarkan semua ilmu yang diberikan tadi, dari tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan sebagainya. Dan barusan saja tentang wawasan kebangsaan tentang Pancasila. Silahkan ibu-ibu untuk menikmati hidangannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibu udah deg-degan lama nih gitu. Padahal cuma sebentar. Karena apa, perempuan itu lebih tahu tentang perasaan perempuan. Ya Allah, cuciannya masih banyak ya. Tadi saya pagi-pagi pergi belum nyuci piring, wah segala macam. Gitu ya kira-kira. Ya udah siang, sebentar lagi anak saya pulang sekolah. Wah pokoknya tuh saya karena ngomong begini, saya ngalamin loh. Saya juga ibu rumah tangga. Namun demikian, kita harus sama-sama meluangkan waktu untuk bagaimana kita berilmu. Semakin hari kita harus semakin berubah, kita harus bertambah. Tidak lagi kita mundur dalam berperilaku, dalam kehidupan sehari-hari, dalam mendidik anak, menjaga suami, agar kiranya apa yang disampaikan Mas Agus berangkat dari hati Tuhan kita akan bersama kita. Sederhana ya, sepertinya ya, tapi sulit ya ngejalaninnya. Ya, iya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf kami semua, Mas Agus, Mbak Yuli, saya, dan juga Ibu Yulistini, Ibu Walaili, Mas Ncem, terima kasih banyak atas kebersamaannya, menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Saya kalau ada acara itu urusannya Mbak Yuli, yang paling capek loh Mbak Yuli itu. Ibu-ibu terima kasih sama Mbak Yuli ya. Iya. Karena tidak semua orang berhati baik, berhati longgar. Apa bahasanya? Kan ada sebenarnya sempet, tapi
Tapi akan ada yang ngomong, "Ih, ngapain sih begitu-begitu kurang kerjaan, mendingan di rumah tidur." Ada perempuan yang ngomong seperti itu, dan saya tidak suka. Ayo belajar, turun ke masyarakat, berbuat baik. Suatu saat katanya gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik atau kebaikan. Kejar itu. Sekarang kita mau ngejar segala macam, enggak kekejar. Udah, gaji kita 1 juta, ya sudah 1 juta aja. Nggak usah ngimpi menjadi 5 juta terus kita ke pelayu-pelayu yang akhirnya lupa dengan yang namanya etika, yang namanya segala macam. Baik, sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Ini demi Allah semata-mata untuk kebaikan para perempuan. Saya ngomongnya begini, 8 kota kabupaten, sampai ke Malimping, sampai ke Labuan, sampai Pondok Cabe, sampai 8 kota kabupaten saya ngomong seperti ini. Karena apa? Ini program begini itu boleh pemikiran perempuan. Ngomong anggota dewan, ngomong sama dinas pemberdayaan perempuan. Bukan boleh ujuk-ujuk ada di sini. Boleh perjuangan. Jadi besok-besok kalau lagi ada pemilu, milih calegnya perempuan. Jangan lagi Mbak Yuli kemarin nyalek, coba kalau Mbak Yuli jadi semuanya pena. Tapi ya laki-laki yang dikejar-kejar. Laki-laki itu dikejar-kejar, nggak bakal ngurusin kita. Besok kalau milih yang namanya perempuan dipilih, biar jangan lama jealous. Enakan dia jadi dewan. Jangan. Sifat jelek itu dibuang jauh-jauh. Sifat jealous perempuan menjadikan perempuan tidak maju. Biarkan gaya Mbak siapa namanya? Siapa? Mati. Dengan gayanya seperti itu. Biarkan Mbak Dewi dengan gayanya seperti itu. Gak harus sama-sama seperti Krisdayanti, gak nyampe. Ayo mulai sekarang biasakan seperti itu. Pokoknya aku yang ini, aku sayu, aku keren. Sudah. Temennya mau ngapain ke, mau jungkir balik, nggak apa-apa. Biarkan. Ketika berbeda itu adalah kekayaan. Jangan kalau berbeda terus diomong. Ini yang perempuan jadi nggak maju karena persoalan itu. Sederhana tapi menghambat kemajuan para perempuan. Besok ada pemilu lagi, ingat ya, ingat Ibu Sri ngomong ya, pilih caleg perempuan ya, nggak usah milih bapak-bapak ya, karena bapak-bapak nggak mikir beginian. Ini coba dikasih snack, dikasih makan siang, dikasih amplop pulang, kasih ilmu. Mana ada laki-laki yang mikir begitu? Oke? Oke. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo ibu. Ayo foto bareng, ayo Dede. Yang depan duduk nggak apa-apa, di situ ngadep sini. Ngadep sini ya. Agak Ya, mundur. sana Bu, lagi rapatin ke Mundur, agak mundur. Isi belakang nggak apa-apa ya? Hah? Isi belakang. Belakang isi lagi nggak apa-apa Bu, kalau ngomot Bu.
Mbak. Berdiri tuh, berdiri di itu. Diri. Oke. Ini kosong nih. Ini kosong, nggak kena tuh. Naik lo. Ayo. Mbak Widi naik, Mbak Widi. Mbak Widi. Ini kosong. Mbak Widi, ini kosong. Mbak duduk, Mbak. Itu lari duduk. Satu, Jempol semua, ayo jempol semua. satu, dua, tiga. Udah? Udah. Hah? Yeli enggak, Yeli? Kena semua. Satu. Ya, tangannya. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Udah. Oke. Jangan buang tinggal deh. Tenang aja. Ini ngempet aja kan hilang.